Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membuat video tentang soal yang kemarin. Saya akan membuat video ini, tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari guru ekonomi. Langsung saja ya. Yang pertama adalah apa saja karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama adalah menentukan produk yang dijual. Nah, dalam membuat usaha atau membuat perdagangan itu kita harus menentukan barang apa saja yang kita jual gitu. Nah, contohnya adalah produk makanan, jasa ataupun lain-lain gitu. Nah, kita harus menentukan apa yang kita jual. Nah, terus yang kedua adalah tidak ada nilai tambahan atau perubahan bentuk atau sifat dari produk gitu. Nah, hal ini cukup cukup apa namanya istilah itu, cukup penting lah, karena kalau kita membuat usaha, kita sudah mendapatkan produknya, kita harus menentukan harga, lalu menentukan jenis barang itu apa. Nah, dalam menentukan jenis barang kita harus agar agar terlihat menarik dan laku terjual di pasaran, itu kita harus mempunyai produk yang kreatif gitu. Dan harga-harganya itu jangan terlalu mahal juga dan jangan terlalu murah, karena takutnya kita mendapatkan rugi gitu. Nah, terus yang ketiga adalah akun-akun khusus gitu. Akun-akun khusus ya nanti kita bahas di nomor berikutnya gitu. Terus yang selanjutnya adalah perhitungan laba dan rugi. Laba adalah pemasukan, istilahnya kayak pemasukan harta yang kita punya, dan ruginya kita berapa dalam usaha ini. Terus itu sangat penting ya untuk menentukan harga dan kedepannya itu bagaimana. Terus yang pertanyaan kedua adalah jelaskan bagaimana transaksi perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang transaksi perusahaan dagang adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta atau uang. Contohnya kita menggaji karyawan, termasuk transaksi perusahaan dagang. Terus membeli barang, terus menjual barang, itu termasuk transaksi perusahaan dagang. Terus masih banyak lagi lah. Terus pertanyaan ketiga adalah sebutkan akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama adalah akun pembeli, yang kedua adalah akun penjual, terus yang ketiga adalah akun persediaan, terus yang keempat adalah akun harga pokok penjualan, terus yang kelima adalah akun potongan tunai, terus yang keenam adalah akun potong pembelian. Terus yang keempat adalah sebutkan contoh dari setiap akun perusahaan dagang, minimal satu contoh. Nah, saya ambil contoh dari akun persediaan. Nah, akun persediaan ini adalah catatan bahan-bahan yang tersedia di usaha kita gitu. Contohnya kita ini menjual perabotan-perabotan. Kita harus mempunyai catatan persediaan barang-barang kita. Barang kursi ada berapa, meja ada berapa, terus lemari ada berapa, supaya kita tidak kehabisan barang gitu. Nah, kalau kita kehabisan barang, otomatis kita tidak menjual lagi, usaha kita akan terhenti, terjeda gitu. Nah, jadi pentingnya
pencatatan akun persediaan ini sangat penting supaya kita mengetahui persediaan barang kita itu masih memadai atau kurang. Kalau memadai, oke, kita lanjut, dan misalnya kita mempunyai persediaan yang kurang, kita akan membeli lagi persediaan supaya usaha kita ini terpenuhi dan tetap berjalan itu. Nah, terus yang kelima adalah jelaskan metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah fast in, fast out. Sesuai namanya adalah terakhir masuk, pertama masuk dan pertama keluar. Artinya barang tersebut dia pertama masuk dan dia yang pertama yang dijualkan, dia yang pertama akan keluar dari list kita gitu. Contohnya nih, kita memasukkan barang, contohnya kipas angin gitu. Kita jual kipas angin, kita jual kipas angin. Nah, contohnya kipas tadi, dia pertama kita masukkan dan pertama juga kita jualkan gitu. Nah, itu yang disebut dengan fast in dan fast out, pertama masuk dan pertama keluar. Nah, terus yang kedua adalah last in, fast out. Artinya adalah yang terakhir masuk dan tapi pertama dijualkan gitu. Nah, kita ambil contoh lagi kayak kipas tadi. Kita kipas ini berada di list masuk yang terakhir gitu. Jadi dia masuk ke toko kita itu terakhir, tetapi kita mengeluarkan kipas itu, kita jualkan kipas itu pertama gitu. Nah, metode ini merupakan metode persediaan barang yang ketika barang yang paling akhir masuk, maka itulah yang kita lebih dahulukan kita keluarkan gitu. Nah, yaitu tadi seperti saya katakan tadi, yang terakhir kita masuk, terakhir barang yang masuk di perusahaan kita, nah itu yang kita prioritaskan untuk kita keluarkan dulu, kayak gitu. Beda, dia nomor 1 itu yang pertama masuk, tapi yang pertama masuk tadi itu pertama juga keluar. Nah, bedanya nomor 2 ini, dia terakhir masuk tapi pertama dia keluar, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah method average cost, atau metode ini merupakan metode persediaan barang yang dikeluarkan dicatat berdasarkan pada harga rata-ratanya gitu. Nah, contohnya kayak harga ini lebih murah, oke, kita keluarkan pertama. Harga ini lebih mahal, oke, kita keluarkan terakhir. Atau kita balik, harga ini mahal, oke, kita keluarkan pertama. Harga barang ini murah, oke, kita keluarkan terakhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.